Selamat datang di Eljon Podcast, Bangka Menyapa Dunia. Dari jantung Pulau Bangka, kami hadirkan suara-suara inspiratif, kisah lokal yang mendunia, dan obrolan hangat yang menggugah semangat. Ingin jadi bagian dari perjalanan ini? Hubungi 0813-2856-3888 dan mari menyapa dunia bersama Eljon Podcast. Hai sahabat Eljon Podcast, balik lagi di Eljon Podcast, Bangka Menyapa Dunia. Yeay, kali ini kita bersama siapa nih? Hari ini kita kedatangan tamu spesial dan aku juga sama temen yang spesial, iya. Karena hari ini aku Noni Delima ditemani sama rekan aku, ada Sergi. Halo. Gimana kabarnya Gi hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Apalagi kan kita hari ini ketemu Liva Miss Chinese Indonesia 2025 yang kalau kata orang Bangka tuh cikar. Dari Bangka Belitung. Dari Bangka ya. Belitung. Say hello dulu, hai Liva. Halo sahabat Eljon. Oke, thank you ya udah datang ke Eljon Podcast pastinya hari ini ya. Dan sahabat Eljon, aku bareng Sami kita bakal ngobrol-ngobrol lah ya sama Jong Liva karena sejak bulan Juli ya kita Juli dan Agustus ya kita udah 3 hari kan? 3 hari ya karantina Di Parai ya? Parai Beach Resort dan Spa Bangka. Kita udah kepilih nih sahabat Eljon Miss Chinese Indonesia Bangka Belitung tahun 2020. Nah, kita bakal kepoin ya Gi ya. Kemarin itu sempat nih harus di make sure nih. Kemarin waktu press release di Beberapa media itu Liva diperebutkan nih, katanya Bangka Barat, Mentok, Jebus, Paritiga atau di mana nih aslinya nih? Ada beberapa daerah yang memperebutkan dirimu. Silakan diklarifikasi. Aduh, jadi malu nih diperebutin gitu. Iya dong. Oke, jadi untuk yang kabar kemarin, Liva sedikit klarifikasi ya. Untuk sahabat Eljon semua, jadi Liva ini berasal dari Kecamatan Jebus, tepatnya dari Dusun Tayu nih, Kecamatan Jebus ya. Seperti itu, Dusun Tayu. Oke. Iya. Terjawab ya Gi ya. Maaf ya, jadi Liva itu aslinya dari Jebus Dusun Tayu ya. Betul banget. Selama udah berapa bulan nih menjabat Liva? Kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan ya. Bulan. Masih angkat-angkatnya Gi. Masih membara. Masih membara. Oke, nah Liva nih tadi udah bilang kalau Liva asalnya dari Dusun Tayu ya, salah satu daerah yang ada di Kecamatan Jebus ya, betul? Iya, betul Kak. Kabupaten Bangka Barat gitu ya. Ini masih muda banget, sahabat Eljon 2004 betul? Betul sekali. Aduh, Gen Z pakai banget gitu ya. Dan saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa atau udah selesai menempuh pendidikan atau jangan-jangan masih SMA lagi ya? Gimana Liva? Liva saat ini sedang menempuh pendidikan sebagai seorang mahasiswa semester 7 tepatnya. Dan saat ini berada di jurusan Sastra Inggris. Universitas Bangka Belitung. UBB. Sama kayak Kak Noni ya, lulusan UBB juga ya, senior. Aduh, kalau ngomong senior junior kita gimana nih abis ini? Mau diizin kakak? Mau diizin kakak senior? Oke, seneng banget ya salah satu mahasiswa yang ada di Bangka Belitung bisa berhasil ya menjuarai salah satu ajang yang bergengsi diselenggarakan oleh Eljon Pageants yakni Miss Chinese Indonesia Bangka Belitung 2025. Jadi kepo nih Gi, awal mulanya Liva nih masuk ke dunia pageant ini pertama kali ya atau gimana? Abang ya. Abang itu termasuk yang mengikuti beberapa pageant lah di Bangka. Liva ini kan biasanya ya beberapa ajang pemilihan itu aja pesertanya. Liva ini termasuk yang fresh yang belum pernah ikut kelihatannya ya. Atau nggak kelihatan mungkin. Gimana? Masih yang tersembunyi gitu ya. Hidden gem. Jadi kalau untuk pageant di Bangka Belitung ini, Liva pertama kali ikut Bujang Dayang nih Kak. Udah pernah ya? Iya, di tahun 2021. 2021. Ya. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang Berarti lalu. masih SMA?
Pas itu SMA kelas 11. Oh, di SMA di SMA 1 Jebus dong. Oh, semansa jebus. Oke. Jadi itu kali pertama Liva ikut pageant gitu ya? Iya, itu kali pertama ikut pageant. Waktu itu pun dikabari sama guru SMP Liva, yang sampai saat ini Liva panggil dengan sebutan Papi nih. Wow, jadi kayak salah satu Mentoring. support lah ya. Iya. Sistem. Oke. Nah, setelah itu kan rentangnya kan 2021 sampai 2025 ya Liva ya. Betul. Nah, sepanjang itu ada ikut ajang pageant lagi nggak? Untuk sepanjang itu nggak ada ikut apapun lagi sih Kak. Walaupun memang sebenarnya dalam kurun waktu 4 tahun itu sempat ingin mengikuti beberapa ajang. Cuma ya untuk turun gunung kan butuh kesiapan ya. Oh. Jadi kita menunda dulu aja. Tunggu yang benar-benar siap. Seperti itu. Oke. Tapi berarti Liva pilih-pilih juga ya? Atau ada kriteria tertentu nih buat diikutin? Ini kayaknya oke nih. Berarti kan ini udah lama banget tuh kan nggak pernah ikut. Kok kebetulan ngeliat Miss Chinese kok mau ikut gitu? Oke. Jadi sebenarnya ini kita buka-bukaan aja nggak apa-apa. Boleh. Cuma di Eljon Podcast. Eljon Podcast, sahabat Eljon. Dengar nih. Jadi sebenarnya pada tahun berapa gitu, 2023 kayaknya. Atau 22, lupa deh. Liva sempat pengen ikut ke P3N. Oh iya, P3N. Cuma pas itu karena masih bimbang-bimbang, jadi memutuskan untuk nanti aja lah gitu. Gitu. Sampai dengan sekarang terakhir tuh pas pemilihan PI Bangka Belitung ya. Kan pada tahun ini kebetulan ada buka juga kan. Jadi kemarin tuh hampir juga daftar. Cuma keteteran. Kuliah. Bukan. Karena pas itu Liva baru aja menjabat sebagai pimpinan redaksi di LPM Alternatif. Anak bisa media gabung juga nih di Eljon Media. Luar biasa. Jadi karena baru menjabat gitu Kak, nggak mungkin kan Liva tinggalin tugas dulu. Jadi udahlah nanti aja siapa tahu ada ajang yang kemudian buka juga di Bangka Belitung. Nah pas pula Miss Chinese Bangka Belitung ada pembukaan audisi kemarin kan. Itu juga dapat kabar dari beberapa temen. Ada Bang Bagas dari P3N juga kalau nggak salah. Pada tahun berapa ya? 2019. Adiknya. Iya. Adiknya manajer Innov ya? Iya. Gitu. Mbak Bagas Bonita ya? Pratama. Terus ada juga dari Kak Agung dari pihak Bujana yang Bangka Barat yang juga ngasih kabar gitu. Banyak banget ya nama yang kita spill ya. Iya ya. Tolong halo di spill bisa semuanya. datang. Bisa komen ya di Bisa bawah. komen di bawah, tolong. Baik. Jadi perjalanannya juga sebenarnya walaupun rentang 2021 sampai 2025 itu cukup panjang, tapi ada proses sebenarnya yang hampir mau diikuti sama Liva ya untuk ajang pageant. Tapi masih menunda. Sekalinya turun gunung langsung juara 1. Keren. Baik. Nah, kenapa sih Liva pengen banget ada di ajang pageant itu sebenarnya punya motivasi tersendiri nggak sih buat diri Liva? Karena kan kita lihat kesehariannya juga masih mahasiswa, terus juga berkecimpung di dunia perkuliahan yang mengambil UKM-nya ya atau kegiatan mahasiswanya juga di bidang jurnalistik dan media gitu kan, agak cukup nyebrang ya. Saya ini kenapa nih, motivasi apa yang pengen digapai sebenarnya? Jadi kan kalau menurut Liva pribadi nih ya, kita sebagai generasi muda nih kan kita punya banyak hal yang bisa kita coba gitu. Liva melihat banyak banget generasi muda sekarang yang lebih memilih untuk tetap di dalam comfort zone mereka gitu kan. Mereka tetap pengen nantilah hidup cuma sekali gitu. Jadi kita nikmatin aja gitu. Tapi setelah kita lihat-lihat kehidupan kita, sebenarnya ada banyak hal loh yang bisa kita coba. Kita bisa menyuarakan berbagai hal. Sebenarnya Liva sebagai mahasiswa sastra Inggris pun bisa nyoba ke dalam dunia jurnalistik karena hal itu tadi Kak. Kita sebagai mahasiswa, kita bisa loh mengangkat berbagai suara gitu. Misalnya nih, kalau kami dalam pers, kami menyuarakan hak-hak mereka yang termarginalkan gitu. Jadi nggak cuma itu, banyak juga hal-hal lain yang bisa kita angkat gitu. Kayak contohnya di Miss Chinese ini kan, Diva melihat bahwasanya di Bangka Belitung tuh ada banyak banget generasi muda yang bahkan udah melupakan nih Kak. Melupakan apa yang kita punya.
bahkan kebiasaan-kebiasaan Tionghoa seperti salah satunya Engnyeciat. Ngeciat ya. Iya. Ngeciat itu yang telur itu ya. Pecun. Pecun kan? Iya. Iya. Bahkan mereka Tahu kan telur kan? tahu dong Dulunya ya. telur. Iya, telur ya. Telur, bakcang. Iya, Ya. baca. Iya, banyak banget mereka yang udah nggak tahu. Mereka cuma tahu, oke, pada hari ini kita cuma bisa makan bacang, kita ke pantai gitu doang. Tapi mereka nggak tahu sejarah di baliknya gitu. Iya. Seperti itu. Oke, jadi harapannya nih dengan sudah pandai menyuarakan aspirasi gitu ya di tingkat jurnalistiknya lah ya Liva ya. Nah dengan itu juga mungkin bekalnya untuk bisa membawa budaya Tionghoa juga naik ke ranah nasional maupun internasional ya, terutama budaya Tionghoa Bangka gitu. Nah setelah nih menjabat masih anget-angetnya 1 bulan MCI ya 2025 untuk Bubble, susah nggak ngatur waktunya Liva antara duta budaya dia sama masih kuliah juga gitu kan, atur waktunya. skripsian juga kali ya. Aduh. Langsung out. Oke, baik, skip. Gimana nih Pak? Susah nggak ngatur waktunya? Jadi sebenarnya kalau untuk jadwal tuh emang padat ya Kak ya. Apalagi saat ini posisi Liva kan lagi di mahasiswi semester 7, di mana saat ini kami pada masanya KLK, kuliah luar kampus. Jadi ya selain dengan kesibukan kuliah, ada juga kesibukan riset, Iya. belum lagi harus pengajuan judul dan sebagainya. Tapi sampai detik ini masih terpantau aman. Masih bisa membagi waktu. Bahkan kemarin kami baru selesai liputan nih Kak, aksi di DPRD kemarin. Wow, luar biasa. Jadi turun. Biar tahu ya, ini hari ini kita tapping di tanggal 2 ya. Heboh-hebohnya itu 2-3 hari yang lalu ya. Iya. Tanggal 2 September ya hari ini ya. Iya. Hebohnya kemarin di Kemarin tanggal juga. 1 September. 1 ya. Kemarin ya berarti ya. 1 Nah, yang lagi huru-hara sekarang lah. Bukan konser ya. Bukan konser. Bukan yang huru-hara yang itu ya. Beda ya. Oke. Baik. Lanjut. Ya, jadi setelah banyak hal yang dilakukan juga ya Liva ya. Ada nggak sih setelah jadi Miss Chinese Bangka Belitung, Indonesia Bangka Belitung 2025, ada nggak kebiasaan atau habit yang cukup mengubah hidup Liva nih? Yang awalnya mungkin kayak lah kuliah jam 10, bangunnya jam 6 aja lah, santuy gitu kan. Nah ada yang berubah nggak setelah mengikuti karantina yang kemarinnya dia? Barangkali ritual paginya lebih tertata atau memang dari awal udah tertata nih? Udah Ya kan? person gitu. Kita pengen bocorannya. Oke, jadi kalau untuk kehidupan sehari-hari sih sebenarnya nggak begitu banyak yang berubah Kak ya. Karena kalau kita mulai dari bangun pagi, Liva memang punya kebiasaan bangun pagi. Karena selain kita harus kuliah kan masih banyak kegiatan lain yang harus kita lakukan. Kita harus ngurus kos dulu dong. Oh, gitu. Liva ini aslinya Jebus. Iya. Di sekarang itu lagi kuliah dan ngekos gitu. Iya benar sekali Kak. Iya. Berarti di Balai Ijuk ya? Oke. luar biasa. Liva selama menjadi Miss Chinese Indonesia ini punya mimpi lain nggak selain jadi duta wisata yang barusan banget ini di jabat? Ada mimpi lain nggak? Atau ada goals nggak dalam 5 tahun ke depan lah? Goals ya. Iya. Kalau untuk yang paling Liva pengenin saat ini, dalam waktu dekat Liva pengen cepet-cepet wisuda nih. Amin. Secepatnya. Karena setelah itu doain aja Liva bisa langsung lanjut ke S2 gitu. Biar langsung sat ya? Ya. Harus dong. Waktu kan berharga ya. Iya. Ada rencana untuk pasca sarjananya mengambil apa? Boleh bocoran? Sampai detik ini dan kalau tidak ada perubahan, Liva pengen di bagian pariwisata. Jadi kayak sejalan gitu mungkin ya? Iya. Berarti udah plan nih ke universitas mana itu udah? Itu masih rahasia dong. Oh iya dong. Iya, udah kepikiran kan? Udah ya, mantap. Oke. Kemudian kalau kita sedikit bergeser ya tentang peran sebagai Miss Chinese Indonesia Bangka Belitung 2025. Nah, kalau Jong Liva sendiri punya motivasi apa, punya campaign apa sih yang memang pengen difokusin nih untuk dilaksanakan di Bangka Belitung aja gitu ya, dan juga
barangkali ketika nanti ada kesempatan untuk naik ke tingkat nasional gitu ya, juga dibawa nih kampanye ke tingkat nasional sebagai seorang Miss Indonesia Bangka Belitung. Apa sih yang pengen diberikan, apa yang pengen dikontribusikan, apa yang menjadi perannya Jonglifa? Sebenarnya kalau bahas hal itu Kak ya, ada banyak banget nih, apalagi kita melihat Bangka Belitung ini kan punya banyak banget potensi ya. Entah itu mulai dari sektor pariwisata, sektor budaya, dan berbagai halnya. Dan seperti yang udah Liva singgung sebelumnya, bahwa sampai detik ini hal yang benar-benar pengen Liva angkat dan yang pengen Liva kasih tunjuk ke orang-orang lain itu di luar dari Bangka Belitung, di bagian kebiasaan masyarakatnya gitu Kak. Dan juga berbagai tradisi kita. Kalau Liva nggak salah ingat juga ya, sepengetahuan Liva, tapi mohon maaf bila ada kesalahan bisa dikoreksi nanti. Iya. Kita punya kebiasaan sembahyang rebut yang dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan, betul? Iya, betul. Dan kebiasaan itu Liva lihat di Bangka Belitung nih Kak, yang masih sering banget buat ngerayain itu. Liva pengen ngenalin gitu. Jadi nggak cuma kita masyarakat Bangka Belitung gitu yang tahu. Dan bahkan setahu Liva sampai dengan detik ini, untuk sembahyang rebut ini bahkan masyarakat dari luar Pulau Bangka pun datang buat berkunjung untuk melihat gitu loh Kak. Iya, jadi wisata religi ya. Iya betul. Apalagi kan di beberapa daerah untuk sembahyang rebut ini ada kebiasaan melakukan lelang gitu Kak. Iya benar. Nah, yang di payungnya gitu. Iya betul sekali. Jadi ya masyarakat luar juga bisa ikut berkontribusi juga sih Kak pada saat lelangnya gitu. Ya, kalau nggak salah kalau pecun itu nyiat, kalau itu ciapan. Citnyet pan. Iya. Bulan 7 ya. Kalau yang berarti 6, bulan 6. 5 ya, sorry. Iya. Baik, original Tionghoanya silakan dipertaruhkan. Iya benar kan, kalau sembahyang rebut itu biasanya ada tulisan di patung Tai Sejah itu kan. Betul. Nah iya. Terus payungnya itu dilelang bisa, terakhir saya kalau nggak salah di Sungai Liat ya, itu yang di harganya Pokin kalau salah, itu bisa sampai 150 juta satu payung. Harganya fantastis banget sih Kak. Biasanya mereka bilangnya buat bongsiar atau segala macam. Itu keyakinan dari masyarakat Tionghoa Bangka. Iya. Bener. Banyak banget ya kalau wisata religi di Bangka Belitung yang bisa kita lestarikan kayak gitu, banyak banget. Iya. Ya. Oke. Baik, nah kalau bicara tentang budaya Tionghoa kan masih banyak yang harus digali ya Liva ya. Nah kalau Liva sendiri sebagai generasi muda terutama gitu kan di Bangka Belitung, apa sih sebenarnya menurut Liva yang harus menjadi patokan atau faktor penggugah nih supaya generasi muda juga lebih aware benar. sama budaya Tionghoa, dan gak hanya masyarakat Tionghoa sendiri tapi juga semuanya gitu kan, karena Bangka Belitung kan dikenal Tongin Fangin gitu kan. Nah menurut Liva sendiri apa upayanya yang harus dilakukan oleh generasi muda supaya budayanya dan tradisinya tetap langgeng seperti itu? Tips and trik melestarikan budaya Bangka. Oke, tips and trick. Kita berbagi tips and trick kali ini. Jadi sebenarnya kalau untuk hal-hal seperti itu kayak menurut Liva pribadi, itu sebenarnya harus dimulai dari diri sendiri dulu. Harus dimulai dari seberapa mereka punya niat gitu loh. Kalau mereka punya niat kan bisa berujung ke hal-hal lainnya seperti itu. Setelah dari niat itu mereka juga bisa tahu menggunakan apa yang mereka punya. Seperti media sosial, di mana para masyarakat Indonesia, para masyarakat Bangka Belitung, saya yakin bahwa anak kecil bahkan sekarang entah itu udah dari umur 7 tahun ataupun di bawah itu, mereka udah punya gadget masing-masing. Bahkan mereka udah punya akun media sosial sendiri gitu. Benar. Dengan media sosial kan kita bisa berbagi berbagai hal ya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi ya apapun ada gitu loh. Ini kita di era dunia dalam genggaman gitu. Semuanya kita bisa share di handphone, satu gawai betul. Android kita aja. Tapi ya bukan berarti semuanya kita harus berpaku juga sih dengan teknologi kayak dua mata pisau lah ya. Nah kalau kita cerita sebagai Liva sebagai duta wisata ya,
jika diberi kesempatan untuk berbicara di forum internasional, pesan apa yang ingin Liva sampaikan sebagai Duta Wisata Bangka Belitung? Oke. Liva pengen banget nyampain bahwa pertama-tama kita sebagai generasi muda masih panjang banget jalan kita ke depannya. Masih banyak hal yang bisa kita coba dengan berbagai upaya. Masih banyak hal yang bisa kita coba untuk beraniin diri gitu. Seperti kata Alifa tadi, dengan berbagai media sosial, kita bisa menyuarakan berbagai hal. Dan juga untuk beberapa kesempatan, seperti sebelumnya Kak, Riva sering ikut konferensi internasional. Oh, udah ya? Iya. Udah. Sampai saat ini masih berbasis online. Oke. Iya. Seperti yang terakhir itu konferensi di hotel mana gitu, Riva lupa. Salah satu hotel lah ya. Pas itu Riva ngangkat soal rasisme. Oh, iya. Apalagi ya kita tahu ya untuk saat ini rasisme pun nggak bisa menutup kemungkinan di mana aja dapat terjadi. Betul. Ya, betul. Tapi kalau di Bangka Belitung menurut saya itu sedikit minim ya. Karena masyarakatnya yang udah ngebaur kan. Udah bercampur lah ya. Kalau di Bangka kan saya sama Kak Noni mungkin ada keturunannya juga kan. Udah jadi kalau rasis itu karena sebagian besar masyarakat Bangka itu ya Hasil campuran ya. hasil campuran gitu. Kalau ngatain rasis ya, bilangnya rasis, dia ngerasisin diri sendiri jadinya gitu. Ya. Masih aman sih Liva lihat di Bangka ini Kak. Apalagi ya bahkan ya kita nggak usah menghitung kita sebagai masyarakat Bangka ya. Liva punya dosen yang asli Padang nih. Bahkan dia bilang dia shock dengan masyarakat yang di Bangka. Kok bisa bahkan masyarakat Bangka sesama Tionghoa pun ngomongnya nggak bahasa Tionghoa lagi Kak. Iya. Saking berbaurnya gitu loh. Iya. Seperti itu dari sudut pandang masyarakat yang dari luar Bangka. Dari luar Bangka. Iya. Mereka bahkan kayak, wah di sini tuh masih benar-benar berbaur ya. Karena beberapa daerah di sana, menurut beliau tuh masyarakatnya itu bahkan hidupnya cuma berkelompok mereka-mereka aja gitu kan. Jadi ya itu beliau masih shock pas lihat di daerah kita tuh, kok bisa ya toleransinya tuh masih bagus banget gitu. Oke, jadi enggak sih, itu sebenarnya salah satu daya tarik yang bisa kita angkat ya buat Bangka Belitung supaya lebih dikenal sama masyarakat luar ya Liva ya. Keberagamannya, kerukunan antar masyarakatnya juga dan harmonisasi yang terjadi gitu ya. Nah, sepanjang ini salah satu hal yang memang harus kita upayakan supaya bisa mengangkat budaya Tionghoa atau semuanya ya di ranah nasional maupun internasional adalah kebersamaan seperti yang kita bahas tadi. Nah, kalau Jong Liva sendiri ada nggak sih upaya untuk juga menggandeng komunitas sosial atau komunitas lokal nih, khususnya anak muda juga ya Gia di Bangka Belitung supaya bisa turut serta nih untuk ngebangun Bangka Belitung, memelihara tradisi ya. Gitu. Nah, gimana Liva? Sepanjang ini ada nggak barangkali planning deh kalau belum turun ke jalan masih satu bulan ya. Oke, silakan. Untuk itu ya tentu aja ada Kak. Tapi untuk kejelasannya seperti apa nanti akan segera Liva spill nih di media sosial Liva. Iya gitu. Oke. Udah ada ya komunitas yang Liva ajak bergabung gitu untuk meng-campaign ini. Ada dong. Untuk kejelasannya nantikan di apa? Channel mana nih? Kita undang lagi ke Eljon. Nah iya. Podcast ya. Liva sama Livanya sendiri kita podcast ke sini ya. Boleh. Mantap. Kita harus mencerminkan generasi muda yang aware dengan sekitar kita juga. Nah, berikutnya bagaimana Liva sebagai Miss Chinese Indonesia dalam mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif daerah di Bangka Belitung? Gimana ya? Peran Miss Chinese nih sebagai Liva sebagai Miss Chinese Indonesia untuk mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif daerah Bangka Belitung. Kalau untuk itu sebenarnya bisa kita mulai dengan berbagai hal kecil ya. Kalau untuk ekonomi di Bangka Belitung ini juga misalnya kita dikenal dengan daerah yang penuh dengan UMKM nih Kak. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil dengan kita berkunjung ke mereka, kita melakukan berbagai promosi, atau bahkan kita
kita ajak mereka untuk kerjasama nih Kak. Oh gitu. Bisa juga dengan kayak kata Liva sebelumnya nih Kak, media sosial kan apapun ada ya. Iya. Iya. Kadang bahkan Liva melihat sebuah usaha tuh mungkin pada awalnya terlihat biasa gitu. Tapi dengan hadirnya media sosial dan Benar. segala halnya itu, bisa aja usaha itu tuh jadi begitu Betul. Besar ya. gitu. Bahkan Liva sempat pengen belanja di toko apa gitu, Liva lupa. Tapi karena udah viral gitu, Liva nggak kebagian lagi. Oh iya, benar. Iya. Nah, efek dari media sosial kan ya, benar. Nah, kayak kuliner sekarang benar kata Liva. Saya pernah lihat apa gitu. Kayaknya biasa aja tuh, udah sering lewat situ kan. Misalnya udah lewat situ. Bukannya ini yang viral itu. Ternyata sering lewat gitu kan. Makanannya katakanlah misalnya otak-otak Ibu A gitu misalnya. Nah, itu efek samping dari media sosial ya. Benar. Jadi yang pasti banyak hal lah sebenarnya dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dan konsisten gitu ya Liva ya, mempromosikan tradisi budaya maupun keseharian masyarakat kita lah ya di Bangka Belitung gitu. Oke. Nah next planningnya Liva gitu ya. Ini kan masih panjang nih untuk perjalanan perannya sebagai Miss Chinese Indonesia Bangka Belitung 2025. Yang paling terdekat apa yang menjadi prioritas Liva nih untuk dikampanyekan atau yang pengen Liva lakuin lah dalam waktu dekat? Hal terdekat yang pengen Liva lakuin? Spill gak ya? Aduh suka ngasih kepo ya Gia, tolong. Bikin penasaran. Ya dong, Liva lebih suka ngasih clue-nya dikit-dikit aja. Kalau perlu kayaknya gak usah di-spill deh Kak. Oh berarti agak ini ya, agak misterius gitu ya. Padahal Pisces tadi pengakuannya. Iya, Pisces ya bulan Pisces ya bulan Maret lahirnya Bulan loh Maret. ya. Biar pas keluar tuh langsung meledak gitu loh. Oh. Ini kalau nggak salah di bulan untuk Miss Chinese nasionalnya itu di bulan November. Oh iya November. Prepare-nya apa nih, Liva? Udah prepare apa aja nih? Udah, untuk saat ini Liva udah mempersiapkan berbagai hal sih Kak, walaupun masih belum lengkap ya. Liva memulai dari speaking. Apalagi kita melihat bahwa untuk kondisi saat ini kita diharuskan untuk berbicara di depan orang banyak. Gak mungkin kan kita berbicara di depan orang banyak, tetapi kitanya malah ngeblank. Kitanya malah asal ngomong gitu, dengan berbagai poin-poin yang mungkin bisa kita sebut kurang berbobot juga. Jadi setelah kita harus memberikan apa ya sebutannya, kita harus berbicara dengan impact. Kalau menurut Liva seperti itu. Selain itu juga Liva lagi dalam proses untuk menambah wawasan juga, karena selain kita mengenal daerah kita sendiri, kita juga harus mengenal daerah luar juga. Apa yang sesuatu yang apa ya sebutannya, sesuatu yang mungkin sesuatu yang ikonik, sesuatu yang semua orang harus tahu juga, seperti itu. Dari masing-masing daerah ya. Apalagi di Indonesia ini kan kalau kita bicara budaya Tionghoa kan tidak hanya di Bangka Belitung ya. Jadi kayaknya perbendaharaan karakteristik budaya juga harus makin diperkaya Liva gitu ya. Biar nanti pas di nasional kan benar-benar udah siap, udah di luar kepala ya Gia penguasaannya. Mana tahu nanti kalau misalkan berhasil untuk menjadi juara di nasional kan udah aman tuh untuk representasi ke internasional ya Gia. Nah, itu. Liva kemarin waktu karantina kita sebagai tim dari Eljon Media kan sempat mantau nih ada beberapa, dan dari belasan peserta itu Liva sendiri nih ya merasa yakin nggak waktu itu? Enggak, kayaknya susah deh, kayaknya nggak menang deh, kayaknya gitu. Sempat ngerasain itu nggak? Ini jawabannya nanti kasih tahu nggak ya? Ini spill nih. Gimana tuh? Jadi kalau untuk yang pas karantina itu, Liva sempat ngedown. Iya. Pertama kan karena melihat teman-teman finalis lain yang punya rekam jejak. Yang punya rekam jejak yang sering oke banget ya. Yang sering tampil di depan orang banyak gitu kan. Teman-teman yang udah sering modeling catwalk depan orang banyak, pasti mungkin mentalnya lebih kuat lah ya, lebih unggul gitu. Apalagi dengan teman-teman yang misalnya dari agensi kan, Liva memantau banyak teman-teman yang emang punya agensi gitu. Bener. Sedangkan Liva kan udah lama banget gak ikutan. Gitu. Liva single fighter ya, nggak solo aja ya, nggak ada
agensi ya, free ya. Nggak ada agensi, tapi memang ada yang bantuin. Oh iya, Yang termasuk Rifa yang sebut Bapak. tadi itu Nah, papi. Papi itu ya, itu oke. mentornya ya. Ya. Iya. Kan Mbak Noni juga sempat ngisi kelas public speaking kan kemarin ya. Gitu. Nah, soalnya kemarin lihat ada beberapa belas peserta itu dari beberapa kita udah jagoan, udah nggak tahu Mbak Noni sempat Tahu ya jagoannya ya. Iya, 3. Kalau top 3 kayaknya oke, Liva ini masuk nih top 3 kan. Ada top 3 lah di waktu itu ya di list aku nih. Iya. Ternyata menang. Gua nih. Aku sih Terima kasih. Iya. Oke. Tapi emang setiap ajang seperti itu tuh pada akhirnya ya Gia kelihatan sih yang mana gitu kan yang menonjol, walaupun semuanya itu adalah keputusan dewan juri sih sebetulnya ya atas semua performa yang teman-teman lakukan sepanjang pembekalan. Iya, banyak loh, dari berapa orang itu mungkin yang menonjol nggak cuma Liva kan, ya Liva juga sadar kan itu kan akhirnya juri mutusin buat menangin Liva. Pasti ada nilai plus lah ya kan. Bener. Ada sesuatu yang disematkan lah ya istilahnya untuk Liva dan dipercayai seperti itu ya untuk bisa membawa Bangka Belitung ke nasional lebih baik lagi gitu. Kan katanya harus bersakit-sakit dulu ya. Oh iya, baru senang kemudian gitu ya. Oke. Nah kalau tips and trick nih buat the next Jong Liva. Nah kita kan berharapnya ya banyak ya istilahnya di luar sana yang juga mungkin tahun ini masih ragu-ragu, masih malu-malu nih Liva ya. Tapi begitu lihat pergelaran Miss Chinese Indonesia Bangka Belitung tuh jadi rebutan Liva. Kayaknya tahun depan mau ikut kak. Iya. Mau daftar sekarang. Saya mau spill juga nih sebenarnya kalau yang mau ikut Miss Chinese ini nggak melulu harus Chinese. Oh iya. Nah, minimal misalnya papa mamanya nih, salah satunya mamanya entah keturunan Chinese atau papanya gitu yang keturunan Chinese gitu. Boleh, nggak melulu Chinese gitu, nggak pure blood istilahnya, nggak perlu pure blood. Kayak kemarin itu saya salah satu peserta kalau nggak salah Fiora ya, yang Fiora itu Blinyu ya kalau nggak salah. Iya. Nah Fiora itu saya lihat nyokapnya pakai jilbab loh. Looknya itu Chinese banget si Fiora itu. Nah ternyata nggak tahu papanya nggak tahu mamanya gitu kan. Kayaknya papanya Chinese gitu. Nah gimana tanggapan dari Liva masalah untuk the next ya buat the next Jong Liva apa yang harus dipersiapkan? Tapi sebelumnya kayaknya kita perlu klarifikasi satu hal deh kak. Oke, siap. Kan kita membahas bahwa Miss Chinese itu nggak seharusnya kedua orang tuanya Chinese nih. Banyak banget teman-teman yang mempertanyakan nih kak. Kemarin sempat kan kita punya salah satu finalis yang menggunakan hijab kak. Jadi banyak banget teman-teman Liva yang mempertanyakan itu kenapa ya kok bisa ada teman yang berhijab mengikuti Miss Chinese. Kan sesuai labelnya aja udah Miss Chinese gitu, kok bisa yang berhijab? Boleh nih kayaknya kedua kakak yang menjawab deh. Aduh, ditanya balik. Baik. Gimana? Di sini kita buka ya. Iya, produk knowledge silakan Bang. Produk knowledge dari Miss Chinese. Gitu ya. Langsung ditembak aja nih. Jadi sebenarnya ya buat sahabat Elgen, Miss Chinese Indonesia khususnya di Bangka Belitung itu kita punya tujuan tuh bukan hanya ingin mengeksplor ya berbagai budaya atau mengeksplor sosok-sosok generasi muda yang pure blood seperti yang Santi bilang tadi ya, yang benar-benar asli Chinese-nya dari kedua orang tua atau dari keluarga. Tapi yang kita tekankan di sini adalah kita ingin mempromosikan, mengkampanyekan keberagaman budaya, salah satunya tradisi dan adat istiadat serta budaya Tionghoa yang ada di Bangka Belitung lebih dikenal lagi nih oleh masyarakat di luar Bangka Belitung. Seperti itu. Makanya yang kita ambil itu adalah sosok yang pure blood boleh, yang campuran boleh, dengan harapan masih ada darah Tionghoanya gitu ya. Ada hal-hal budaya Tionghoa yang juga dipahami secara lahiriah ya, secara batiniah sama sosok tersebut, seperti itu sahabat Elgen. Sehingga akan lebih kenceng nih promosinya gitu. Kalau untuk persepsi yang Liva sampaikan tadi kan benar-benar
harus Chinese asli nih kayak gitu kan, padahal nggak ada asli nggak ada KW ya Gia, semuanya itu sama gitu kan, representasi dari Tongin Fahim Jitjong tadi, iya betul, ya kan, menggambarkan bahwa Bangka Belitung itu banyak sekali keberagaman dan asimilasi yang sudah berakulturasi juga nih, sehingga membentuklah budaya Bangka Belitung yang luar biasa nih untuk peranakan Tionghoanya, kita bilang gitu. Jadi untuk Miss Chinese next Miss Chinese, jadi nggak usah ragu nih kalau misalnya punya mamahnya atau neneknya atau kakeknya Chinese, boleh banget ikut. Bener, yang pakai hijab juga boleh. Nah, bener. Gitu ya. Nah, itu dia yang membedakan Miss Chinese Indonesia Bangka Belitung dan juga Miss Chinese Indonesia yang diselenggarakan oleh Eljon Pageants dengan ajang lainnya seperti itu. Back to the question, Jong Liva belum terjawab. Kita sempat balik gitu. Trik and triknya, tips and triknya untuk the next Jong Liva nih yang pengen menyabet mahkotanya ini. Woi, silakan. Jadi Liva sedikit sharing dulu nih Kak. Liva kemarin sempat mengisi kegiatan PKKMB di fakultas, tepatnya di jurusan sastra Inggris Liva kemarin nih. Ternyata bahkan ada beberapa maba, mahasiswa baru yang tertarik untuk ikut ajang ini nih Kak. Bahkan mereka udah nanya kapan pendaftarannya. Oh itu, berarti next Liva bisa jadi PR kita nih. Oh iya, bisa BA ke Universitas Bangka Belitung ya. Bisa. Boleh, Liva gitu ya. Mereka bertanya apa aja sih Kak yang harus disiapin gitu. Oh gitu. Jadi sekalian Liva sharing nih ya. Untuk sahabat Eljon, terutama teman-teman mahasiswa baru yang kemarin sempat bertanya, sebenarnya banyak banget yang harus kita siapin, tapi kita mulai dari hal-hal dasar dulu. Kita mulai dari siapin mental. Siapin mental dan keberanian kalian dulu. Percuma kalian udah siapin berbagai hal, percuma kalian udah persiapin berbagai outfit yang bagus, udah persiapin berbagai materi, wawasan, tapi justru kalian pas di hari hanya malah ngedown sendiri tanpa berusaha untuk meyakinkan diri sendiri gitu loh. Kalian harus siap secara mental dulu sih, hal yang paling utama. Kemudian kalian harus mulai dengan hal-hal basic juga. Kalian harus tahu gimana caranya duduk yang baik dan benar ala pageant gitu loh guys. Oh iya. Gak mungkin dong kalian bakal ikut ajang-ajang pageant kayak gini tapi kalian duduknya masih masih kurang pageantable gitu kurang ya. Manner. Iya. Table manner. Tunjukkan manner putri kita guys. Oh iya. Ada lagi? Itu aja sih Kak, itu hal paling basic aja. Oke, jadi intinya dari hal basic, tapi kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya kan, dan konsisten serta fokus, hasilnya tentu akan maksimal gitu ya. Tuh bahkan dengan manner kita duduk tadi, bisa aja kita udah mempersiapkan cara duduk yang baik dan benar nih. Tapi dengan finalis lain yang kurang, kita bisa jadi spotlight gitu loh Kak. Oh iya. Kayak, oh dia ini duduknya bagus gitu. Seperti itu. Oke, ini benar sih testimoni, salah satu testimoni penilaian ya. Bener ya? Bener. Kalau nanti pas di karantina itu ada hidden judges ya. Oh ya, selalu silent judges-nya ada gitu ya. Ya banyak poin-poin yang harus dilengkapi lainnya lah biar jadi juara di Miss Chinese berikutnya. Oke. Anything else? Ada lagi? Yang pasti ya untuk Jong Liva, aku pengen dengar closing statementnya. Kalau kita ngomongin pageant budaya Tionghoa itu banyak banget ya Gia. Harus ada segmen khusus nanti untuk Jong Liva gimana? Nah iya. Deal ya? Boleh ya. Tadi misalnya Jong Liva mau bahas tentang Cipnyapan atau Ngiatjan gitu, bisa kita bikin program sendiri nih untuk Miss Chinese Bubble. Boleh. Langsung approve ya. Baiklah. Oke, untuk closing statementnya nih di program Eljon Podcast ya, Bangka Menyapa Dunia bersama dengan Jong Liva, Miss Chinese Indonesia Bangka Belitung 2025. Apa yang pengen disampaikan nih buat sahabat Eljon yang lagi menyimak nih sama lagi nonton kita nih untuk hari ini di Eljon Podcast terkait dengan budaya Tionghoa yang harus dilestarikan, kemudian juga duta wisata yang disematkan nih dalam ajang Miss Chinese yang sudah Jong Liva dapatkan. Apa yang ingin Jong Liva sampaikan, baik terima kasihnya maupun dukungannya dan lain hal sebagainya yang pengen disampaikan buat sahabat Eljon. Silakan.
Oke. Jadi sahabat Eljon, aku cuma mau ngomong yang pertama, jangan lupa untuk selalu dengerin podcast Eljon. Kemudian jangan lupa juga untuk terus melestarikan apa yang kita punya, karena itu merupakan suatu harta yang kita nggak bisa nilai harganya. Kemudian juga aku pengen nggak cuma dari Jong Liva sendiri yang berusaha untuk mengangkat apa yang kita punya. Mari kita bersama-sama semua elemen masyarakat, mulai dari para pelajar, mahasiswa, masyarakat umum lainnya juga, untuk mengenali, mendalami, dan juga melestarikan segala hal yang kita punya, mulai dari tradisi, budaya, dan berbagai hal lainnya. Selain itu, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk dukungan dari teman-teman semua yang udah bantuin support dari jauh-jauh hari pada saat pemilihan Miss Chinese Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kemarin. Dan juga jangan lupa untuk terus dukung Liva pada saat ke nasional nanti pada bulan November. Gitu. Oke, terima kasih Jong Berarti Liva. poinnya kita harus bersama-sama ya dari semua elemen masyarakat Bangka Belitung buat melestarikan kebudayaan Tionghoa di Bangka Belitung. Ya. Benar banget. Sekali lagi terima kasih Jong Liva sudah mampir di Eljon Podcast tentunya ya Sargi. Dan ini juga menjadi penutup untuk Eljon Podcast Noni Delima dan juga Sargi pastinya. Masih banyak episode-episode berikutnya yang harus kamu tonton ya sahabat Eljon, dengan tamu-tamu yang lebih gokil, yang lebih inspiratif, dan juga bisa memberikan insight untuk sahabat Eljon Dan jangan semuanya. lupa tungguin nanti programnya Jong Liva di Eljon Media Podcast. Wow, oke. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa like dan juga komen dan subscribe channel kita untuk tahu episode-episode berikutnya yang lebih seru lagi. Dan finally, Noni Delima dan juga Sargi serta Jong Liva pamit undur diri. See you, bye-bye.